Hai, kembali lagi dengan saya Andre dan pada hari ini kita akan update hasil investasi NFT saya. Dan buat kalian yang belum tahu NFT itu apa, NFT itu adalah digital asset teman-teman. Jadi bukti kepemilikan kita dalam suatu aset yang bentuknya digital. Bisa foto, bisa video, bisa audio. Dan saya punya beberapa NFT, kita akan review hanya top 5-nya aja. Kenapa? Karena saya sendiri invest di lebih dari 50 NFT project dan nggak mungkin kita bikin reviewnya satu-satu. Jadi makanya saya cuma bahas top 5-nya aja yang menurut saya memiliki nilai finansial yang cukup signifikan dibandingkan dengan beberapa project yang lainnya. Oke, saya udah pernah kasih tahu kalau misalkan di beberapa waktu yang lalu top 5 nilai saya adalah 204 juta. Kita coba lihat apakah setelah sekitar 2-3 minggu nilainya berubah atau tidak. Di urutan pertama itu tetap sama adalah Chilkong dan saya masih punya 5 NFT Chilkong. Nah, harga floor dari satu NFT Chilkongnya ini adalah 2.299 ADA dan kalau dirupiahkan adalah sekitar 16,9 juta. Jadi total rupiah dari NFT Chilkong saya adalah 84,7 juta. Kenapa saya invest di NFT Chilkong ini? Karena saya suka dengan roadmap-nya. Dalam waktu dekat, ada beberapa yang ingin dia delivery. Yang pertama adalah Kong's Token dan Magic Kong. Magic Kong ini rencananya akan di-drop secara gratis kepada para pemilik NFT Chilkong. Kapan? Itu di akhir Juli 2022. Saya harapkan ya mungkin harganya akan naik dan mungkin saya akan lepas 2 Chilkong saya untuk mengembalikan sebagian dari modal yang telah saya investasikan. Lalu proyek yang kedua adalah The Ape Society. Kalian bisa lihat saya punya 2 buah The Ape Society yang harga floornya saat ini adalah 2.175 ADA. Yang kalau dirupiahkan adalah 16 juta, jadi total investasi NFT saya di The Ape Society ini adalah 32 juta. Kenapa saya invest di NFT The Ape Society ini? Karena dia ada yang namanya The Ape Society Token. Jadi dia punya ekosistem, itu menurut saya bagus, dan saya rencana akan hold kedua-duanya sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Lalu apa manfaat dari token The Society ini? Dia cerita di sini, ada total supply 700 juta, kita bisa stake app kita untuk mendapatkan Ape Society secara gratis setiap harinya, kita bisa gunakan untuk buy dan upgrade frame, dan beberapa manfaat lainnya. Nah, saya rencana untuk mau lihat nih, bagaimana perkembangan The Ape Society ke depannya. Ya, kalaupun saya jual, mungkin saya jual 1 dan saya keep 1. Gak mungkin saya jual semuanya, karena siapa tahu The Ape Society nilainya akan meningkat di masa depan. Lalu di urutan ketiga ada Salty Seagull Society. Kalian bisa lihat, saya punya 25 NFT Salty Seagull Society, yang mana harga floornya saat ini adalah 119 ADA, atau kalau dirupiahkan sekitar 877.000. Jadi total nilainya adalah 21,9 juta. Nah, kenapa nih saya invest di Salty Seagull Society? Kita coba lihat langsung aja ke websitenya, ada yang namanya Square Paper. Square Paper ini kayak light paper lah kalau di token-token lain. Dia ada beberapa rencana delivery roadmap. Yang pertama adalah community involvement, Cardano Holdings, Metaverse Land Purchase, dan Sustainable Business. Kita harapkan para pemegang NFT dari Salty Seagull Society ini akan mendapatkan passive income. Ya, rencananya sih begitu. Lalu di proyek keempat adalah ADA Invadas. Saya punya 5 ADA Invadas yang saat ini floornya adalah 374 ADA, yang kalau dirupiahkan sekitar 2,7 juta, sehingga total value-nya adalah 13,7 juta. Rencana roadmap dari ADA Invadas bisa kita lihat di sini. Di PES 2 ini udah selesai, di PES 3 ini adalah Intergalactic. Jadi dia akan ada new Invaders yang diluncurkan. Ya kalau dalam waktu dekat sih dia akan launching, akan minting Senate Note dan juga UFO. Ya kita tunggu aja apakah nilai dari ADA Invadas akan naik atau tidak. Karena biasanya dekat-dekat minting harganya akan bergerak naik dan setelah minting harganya akan turun. Ya biasanya kan kayak gitu ya, kalau lagi ada momentum apa harga NFT akan naik. Dan begitu momentumnya selesai, harga NFT akan turun. Jadi biasanya kalau kita sifatnya adalah trader jangka pendek, ya kita jual saat lagi hype-hype-nya, dan kita akum lagi ketika hype-nya udah turun.
Kalau misalkan kita investasi jangka panjang, ya mau hype-nya kayak gimana, ya kita hold terus. Nah, kalau saya sih rencana akan jual 2 mungkin dan akan keep 3. Lalu project yang kelima adalah Snowpunk, yang mana saya memiliki 52 NFT Snowpunk. Saat ini harga floor-nya adalah 35 EDA, yang kalau kita rupiahkan sekitar 258.000. Jadi total value-nya adalah 13,4 juta. Roadmap-nya sendiri kita bisa lihat di sini. Jadi dia akan drop Snowdroid, itu rencana di bulan Juli. Untuk setiap 3 NFT Snowpunk yang kita punya, kita akan dapat 1 gratis Snowdroid. Lalu berikutnya dia akan launching token Snowflex, ada The Oracle, Snow Market, Museum, dan ada beberapa community voting untuk roadmap ke depannya. Nah, itu adalah top 5 NFT yang saya miliki. Kita coba ulang sekali lagi. Yang pertama adalah Chilkong yang nilainya 84,7 juta. Lalu ada The App Society yang nilainya 32 juta. Lalu ada Salty Seagull Society yang nilainya 21,9 juta. Ada Invadas yang nilainya 13,7 juta. Dan di urutan kelima ada Snowpunk yang nilainya 13,4 juta. Kalau kita jumlahkan semua, totalnya adalah 166 juta. Nah, itu adalah top 5-nya. Kalau kita bandingkan dengan beberapa minggu yang lalu, yang mana nilai NFT saya adalah 204 juta dari top 5, berarti nilainya secara portofolio itu adalah turun 37,9 juta atau turun 19%. Nah, itulah dia pembahasan tentang top 5 portofolio NFT yang saya miliki. Kalau kalian lihat rugi sebesar ini, apakah kalian tetap akan bertahan atau malah akan kalian jual? Coba bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk lihat perkembangan hasil NFT saya ke depannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!